akhir-akhir ini pendukung Prabowo dan pendukung Ganjar rame-rame mengklaim bahwa Jokowi akan mendukung mereka. Gitu. Jadi ini wajar lah ya karena tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu begitu besar ya 80% lebih sehingga Jokowi masih efektif lah untuk ikut menentukan kemenangan Pilpres 2024. Tapi kalau kita melihat bagaimana Jokowi sendiri mengharapkan bagaimana penggantinya, pemimpin masa depan itu seperti apa, ya yang Pak Jokowi inginkan adalah pemimpin yang paling siap menghadapi tantangan masa depan gitu ya. Indonesia menjadi key player dalam geopolitik dan geoekonomi global. Kemudian bagaimana soal SDM, soal AI gitu ya, dan bagaimana supaya pemimpin mendatang itu tetap menjaga kelanjutan kemajuan. Nah ini yang penting, menjaga kelanjutan arah kemajuan Indonesia. Jangan poco-poco. Nah, saya bersama Mas Rudi Kamri. Selamat datang Mas Rudi. Siap. Di Main TV. Mas, saya ingin mendengar pendapat Anda ya. Kira-kira kalau kita lihat Pak Jokowi kan tadi yang saya sebut ya, pengen presiden pengganti beliau adalah sosok yang capable untuk menghadapi tantangan masa depan. Siap. Nah, menurut Mas Rudi itu bagaimana dari 3 kandidat atau mungkin mengkerucut ke Prabowo dan Ganjar lah gitu misalnya. Oke, makasih Mas Sal. Satu yang jelas Pak Jokowi tidak menghendaki adanya perubahan. Nah ya, artinya Pak Jokowi menghendaki adanya keberlanjutan, kesinambungan. Ya. Nah, artinya calon presiden yang mau seperti SPBU Pertamina mulai dari nol pasti tidak di-endorse oleh Pak Jokowi. Ya kan? Apalagi membuat perubahan, dan perubahan mindset konsep pembangunan ini berisiko tinggi untuk arah pembangunan kita gitu. Yang dikorbankan kita, rakyat gitu. Ini harus dimengerti, dan kalau akhirnya Pak Jokowi tidak mengendorse orang seperti itu, bagi saya sangat masuk akal. Nah ada 2 sekarang orang yang memungkinkan gitu ya, yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melanjutkan pembangunan. 2 orang ini, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, sudah pasti. Nah, pertanyaannya sekarang yang tadi Mas Sahal sampaikan, siapa sih pemimpin kita masa depan yang bisa mengabsorb gitu ya, absorb suara-suara yang ingin kita bergerak ke depan gitu, yang bisa fluent, yang bisa ngeblend dengan tantangan zaman kita ke depan gitu. Nah, dan ini masa depan itu artinya kehidupan generasi milenial, Gen Z gitu Mas ya. Nah, sekarang gini Mas, eranya sekarang era AI, era media sosial, gitu, era IT gitu. Kalau kita melihat gitu loh, kalau kita lihat rekam jejak 3 orang ini aja lah, 3 lah Mas saya katakan, Anies, Prabowo sama Ganjar Pranowo, yang paling fluent dan memahami, tune in terhadap masalah-masalah tadi yang Mas Sal sampaikan, tetap Ganjar Pranowo loh. Kita trace aja dari media sosialnya mereka itu, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan milenial sama Gen Z. Jadi menurut saya Indonesia membutuhkan orang-orang seperti Ganjar ya. Karena apa? Ini Mas, apalagi ini kalau kita refleksi dari suara pemilih yang dirilis oleh KPU, itu 56% itu dimonopoli milenial sama Gen Z. Ya. Terus kemudian 28% Gen X. Gen X itu yang kelahiran 65 sampai 95, masuk Gen X berarti. Yeah. Saya baby boomer. Kelihatan banget umurnya. Jadi ini besar sekali gitu loh. Yeah. Dan tantangan mereka berbeda Mas. Mereka sudah tidak bisa lagi seperti kita zaman dulu. Gen X dengan milenial aja berbeda. Apalagi milenial dengan Gen Z itu berbeda. Absorpsi mereka terhadap sesuatu masalah berbeda juga. Nah, siapa yang bisa mengabsorpsi itu dan bisa menuntun mereka, mengawal mereka untuk kemajuan Indonesia dari ketiga pemimpin yang ada? Sebetulnya yang paling bagus Pak Jokowi. Pak Jokowi itu fluent ya. Tapi kan beliau tidak bisa mencalonkan. Betul. Ya, dan dia meskipun beliau itu termasuk baby boomers gitu kan, dia sangat passionnya ada ke arah sana. Nah,
ketiga capres ini yang mempunyai passion ke arah suara orang milenial sama Gen Z hanya Ganjar. Sekarang Pak Prabowo Subianto, dengan segala hormat saya, dia ngerti nggak tentang algoritma, tentang coding? Nggak paham, Mas. Nah kalau bicara tentang Pak Prabowo ya kan kemarin ada wawancara dengan Najwa ya. Oh iya, Prabowo iya. itu. Nah itu yang saya tangkap ya, perspektif Pak Prabowo tentang Indonesia itu kok kelihatan kayak apa ya? Jadi fokusnya itu hanya kekayaan alam gitu ya. Artinya Pak Prabowo nggak nyebut soal bonus demografi, nggak menyebut soal AI, nggak menyebut soal pembangunan SDM, gitu. Hal-hal yang justru menjadi faktor-faktor penting kalau kita bicara masa depan gitu. Jadi kesannya Pak Prabowo itu kayak nggak menguasai tantangan masa depan gitu. Kalau kita lihat dari wawancara Najwa loh ya. Jadi itu yang saya lihat. Gitu, Kalau Mas. menurut saya Pak Prabowo ini saat ini memang orang baik yang masuk di dalam dunia yang tidak tepat, yang dia tidak menguasai. Dia nggak ngerti tentang Bitcoin, ya untuk ke depan currency sistemnya seperti apa, bagaimana codingnya. Masa depan itu kan ditentukan oleh coding sekarang. Prabowo nggak hafal gitu, nggak ngerti gitu. Dulu ingat nggak waktu debat dengan Pak Jokowi tentang unicorn aja, dia nggak ngerti unicorn apa. Oh iya benar. Ya toh? Lah, ini sudah 5 tahun yang lalu, Mas. Iya, gitu iya. ya. Dan memang passion, kembali lagi passion. Saya tidak mengatakan umur, Mas. Karena ada juga orang-orang yang baby boomers gitu, yang umurnya Pak Prabowo baby boomers ya. Iya. Umur yang 70 ke atas, tapi passionnya terhadap IT itu kan tinggi ada gitu loh. Karena passionnya sudah tidak ada. Iya, iya. Mindset Pak Prabowo memandang Indonesia mau dibawa kemana sangat-sangat konservatif gitu. Dan ini menurut saya tidak nyambung dengan milenial dan Gen Z dan tantangan zaman Indonesia ke depan. Kalau kita bicara kaitan globalisasi jauh, Mas. Pasti jauh gitu. Nah itu Mas ya soal capres yang paling siap menghadapi tantangan masa depan itu kan yang harusnya menjadi cara kita melihat pilpres ya. Tapi kan sekarang ini yang tadi saya sebut di awal ya, para pendukung Prabowo dan pendukung Ganjar itu kan saling mengklaim soal persepsi mengenai Pak Jokowi. Jadi ini kayak wah kan kalau menurut pendukung Prabowo Jokowi itu kalau ketemu Prabowo itu rileks gitu kan, menjadi dirinya dan seterusnya. Sementara kalau di PDIP itu tegang, formal dan seterusnya gitu. Jadi maka menurut para pendukung Prabowo dan itu di medsos, di YouTube banyak itu Mas. Pak Jokowi itu arahnya ke Prabowo. Jadi berdasarkan persepsi aja. Jadi ini main persepsi. Jadi nggak bicara soal masa depan tuh gimana sih gitu. Jadi itu gimana menurut Mas Rudi? Mas, kita harus memberikan edukasi bahwa ke depan ini kalau kita mau kampanye itu ada adu gagasan, adu ide kreatif gitu. Tidak perlu mengedepankan yang hal seperti itu. Siapa dekat siapa dekat siapa gitu. Artinya kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya dia menteri, dia presiden, atasannya pasti. Ya, gitu. tidak mengherankan lah ya. Tidak mengherankan. Nah, kegeeran itu wajar saja. Tapi satu hal yang saya yakini, Mas. Saya belum berbicara langsung dengan Presiden Jokowi ya. Tapi saya mempunyai keyakinan berdasarkan rekam jejak beliau. Beliau ini orang yang tidak pernah mau meninggalkan sejarah orang-orang yang membantu beliau. Ya. Pertama, menjadi wali kota 2 periode, siapa yang mengusung? PDIP. Gubernur yang membawa ke sini PDIP. Presiden 2 kali PDIP. Artinya apa? Bahwa Pak Jokowi tidak mungkin mengkhianati itu menurut saya loh. Karena memberikan rekam jejak itu loh. Ya, ini Ya kan? soal karakter Pak Karakter, Jokowi kita begitu bicara ya. karakter gitu. Ya, ya. Loh. Kalau kita bicara karakter Anies Baswedan, berbeda loh. Ya. Tahun 2014 dia mendukung Jokowi mati-matian. Jadi jubir dari segala macam. Tahun 2019 pada saat karena sudah dilengsarkan jadi menteri Mendikbud langsung berubah. Ini kan masalah integritas ini, Mas. Ya. Masalah integritas ini. Prabowo sama. Mohon maaf nih. Prabowo dulu bagaimana dia Orde Baru. Tapi kan di akhir-akhir cerita itu kan dia Apalagi para pendukungnya, pendukung Prabowo itu Fadlizon apa itu kan dengan Jokowi itu gila banget kan cara penghinaannya itu. Iya. Istilah pelongo-pelongo itu kan kalau nggak salah dari Fadlizon ya. Iya, Mas, mohon maaf.
kalau ada orang bertanya pada saya ini, kenapa saya mendukung Ganjar Pranowo dari 3 capres yang ada? Mas, dari 3 ini saya tidak mungkin mendukung Anies Baswedan. Oke. Karena apa? Saya anti terhadap politik identitas berbasis agama, dan itu sudah dilakukan oleh Anies dan dicoba kembali, dan saya ada melihat indikasi ke arah sana. Ya. Yang kedua, kenapa saya tidak mendukung Prabowo? Karena saya sedang membangun integritas pribadi saya, Mas. Nah, saya tidak mau anak cucu saya atau siapapun generasi berikutnya melihat postingan saya tahun 2014 seperti apa, 2019 seperti apa, sekarang berubah. Saya tidak mau, Mas. Monumen integritas harus dibangunkan. Jadi pada saat dulu saya mengkritisi Pak Prabowo berdasarkan fakta loh, Mas. Saya tidak bisa tak bicara tentang black campaign loh. Negatif campaign ya karena berdasarkan apa yang terjadi. Ya. Bagaimana Pak Prabowo terlibat dalam penculikan, Betul. bagaimana Pak Prabowo itu diberhentikan dari dinas kemiliteran, itu fakta loh. Fakta loh. Ya. Bagaimana karakter seorang Prabowo yang sangat impulsif, pemarah dan sebagainya, itu fakta. Jadi itu yang saya sampaikan. Sekarang tiba-tiba saya berubah memuja-muji Pak Prabowo, saya malu sama anak saya gitu. Jadi ini yang saya tegaskan selama ini. Nah, di antara 3 ini sudah pasti Ganjar Pranowo, menurut saya. Karena kita bicara rekam jejak, tidak ada rekam jejak seorang Ganjar Pranowo yang mempunyai sejarah pelin-pelan, sejarah mencederai integritas pribadi, tidak ada loh. Jadi ini soal konsistensi juga ya dari segi Mas Rudi ya. Kalau 2014-2019 dukung Jokowi, maka kalau mau konsisten ya harus dukung Ganjar gitu ya, Iya menurut dong. Mas Rudi ya. Iya. Nah, sekarang kalau boleh jujur, kalau boleh kita fair nih, pendukung Ganjar, pendukungnya Prabowo Subianto. Siapa 2 orang ini yang mempunyai potensi dan kemampuan untuk melanjutkan kejadian pembangunan? Ya Ganjar Pranowo. Kita bicara rekam jejak. Prabowo pernah jadi anggota DPR? Belum pernah, Mas. Pernah jadi kepala daerah? Belum pernah. Menjadi Menteri Pertahanan. Mohon maaf ini, banyak catatan-catatan. Jadi Ganjar Pranowo punya rekam jejak seperti itu gitu loh. Sebagai legislatif pernah, eksekutif pernah ya. Iya, jadi artinya kita harus objektif gitu melihat orang gitu. Saya pun juga pasti tidak ada kaitan pribadi dengan Ganjar Pranowo ya kenal biasa gitu loh. Tapi kan kita melihat secara objektivitas gitu loh. Jadi kalau ada pendukungnya Prabowo Subianto yang merasa Pak Jokowi lebih dekat dengan Prabowo, ya siap-siap saja. Dan menurut saya siap-siap kecewa gitu. Oke. Saya yakin kok, Mas. Saya punya keyakinan itu. Iya. Nah, jadi kalau sekarang Mas di Bali, di Jakarta ini ada foto baliho besar Prabowo dengan Pak Jokowi nyetir mobil, ya nggak apa-apa gitu. Ini hanya satu strategi supaya pendukung Jokowi yang tersisa itu masih nempel di sini. Bagi saya oke, nggak salah. Tapi pada saatnya nanti setelah Oktober atau November tahun 2023, mereka akan melihat sikap sebenarnya seorang Jokowi seperti apa. Mereka akan kecewa. Iya. Nah, ini Mas, soal tadi nih, soal bahwa nanti pada akhirnya akan ketahuan arah dukungan Pak Jokowi itu sebenarnya nantinya kemana gitu ya. Nah, itu kan Pak Jokowi kan, ini saya kembali ke soal masa depan Mas ya. Soal masa depan, capres mana yang kira-kira paling siap gitu menghadapi masa depan, dan menurut Mas Rudi kan ya dari rekam jejaknya kelihatan yang paling siap Ganjar gitu kan. Nah, Pak Jokowi kan menyebut soal dalam berbagai kesempatan menyebut soal pemimpin yang berani, yang punya nyali gitu kan. Dan secara eksplisit di acara PDIP Pak Jokowi menyebut Ganjar Pranowo gitu ya. Nah, kalau kan ini ada istilah tegak lurus dengan Jokowi ya, tegak lurus bersama Jokowi. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan Jokowi, kalau tegak lurus bersama Jokowi kan harus ngikuti apa yang menurut Jokowi kan. Kalau maksudnya gini, cara menafsirkan pernyataan Pak Jokowi soal pemimpin berani dan seterusnya kan harus mengacu pada Pak Jokowi sendiri, Mas. Bukan katanya, bukan dugaan, bukan. Pak Jokowi bilang Ganjar ya sudah. Mas Sahal itu berbicara yang dalam norma yang sebenarnya, Mas. Nah, kalau kita bicara kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai kepentingan, lain lagi. Nah, kalau mereka bilang satu komando setia tegak lurus pada Pak Jokowi,
Kalau saya tidak. Saya setia tegak lurus pada NKRI dan Pancasila. Gitu. Karena jujur Mas, saya tidak mau juga Pak Ganjar Pranowo itu copy paste Pak Jokowi, tidak. Harus ada aksen-aksen baru, ada perubahan-perubahan lagi gitu loh. Bahwa apa yang sudah dibangun Pak Jokowi diteruskan, itu satu sisi. Tapi sisi yang lain pasti ada perubahan-perubahan dari warna seorang Ganjar. Ya, jadi kesinambungan itu bukan berarti sama persis niru saja gitu, tapi ada inovasi, ada modifikasi gitu ya Mas ya. Jadi menurut saya Pak Ganjar mempunyai kemampuan ke arah sana gitu loh. Komunikasi publik Pak Ganjar jauh lebih baik dibandingkan ketiga-tiganya. Bahkan menurut saya jauh lebih baik dibandingkan Pak Jokowi sekalipun. Komunikasi publik Mas. Nah, dan itu diakui juga oleh Pak Jokowi Mas. Nah, Pak Jokowi bilang Ganjar ini lengkap kalau ibarat paket produk komplit. Paket komplit ya. Termasuk ngomong ke rakyat katanya. Kalau saya kan masih Pak Jokowi nirukan sendiri gitu kan. Kalau Ganjar tuh komunikatif apa gitu. Jadi menurut saya Mas, kalau menjawab pertanyaan awal Mas Sahal tadi, siapa capres yang sesuai dengan tantangan masa depan? Mas lihat saja wawancara Prabowo dengan Najwa Shihab. Ada nggak visi masa depan yang disampaikan Prabowo? Bagaimana dia mengembangkan tol langit? Bagaimana mengembangkan AI? Bagaimana mengembangkan IT kita ke depan? Kita bicara coding, bicara masalah currency masa depan, nggak ada. Soal lingkungan nggak ada. Terus bagaimana empowering sumber daya manusia? Ada nggak? Tidak ada. Gitu loh. Kalau membangun kekuatan tapi membeli barang bekas ya buat apa Mas? Ya kan? Dan ini jadi coba lihat bandingkan ya. Saya ingin perbandingkan aja. Apa yang dikatakan Ganjar tentang bagaimana dia membangun masa depan. Pijakan dia adalah apa yang sudah dirilis Pak Jokowi. Ini diakui oleh si Ganjar Pranowo. Nah, ke depan adalah aksen baru, percepatan itu selalu ditegaskan oleh Pak Ganjar Pranowo. Artinya apa? Pak Jokowi kan fluent banget dengan AI. Kita bicara tentang industri 5.0 atau apa. Itu nggak dimengerti oleh seorang seorang Prabowo Subianto atau Anies Baswedan. Pernah nggak Anies Baswedan ngomong seperti itu? Tidak. Kenapa? Tidak punya passion, Mas. Jadi saya pada kesempatan ini di forumnya Mas Sahal, saya yakinkan bagi kelompok milenial, kelompok Gen Z yang paling mampu menyerap aspirasi milenial dan Gen Z tidak lain dengan Ganjar Pranowo. Nyambung Mas bahasanya. Kalau Gen Z, kalau generasi milenial bicara tentang coding, tentang currency, tentang macam-macam lah tentang AI dan sebagainya kepada Anies Baswedan atau Prabowo Subianto pasti tidak nyambung. Tapi kalau kita bicara dengan Ganjar, mereka pasti akan nyambung. Bagaimana ide-ide kreatif mereka itu difasilitasi loh Ganjar. Karena apa? Passion Mas. Personal passion Ganjar Pranowo itu kuat ke arah sana juga. Gitu. Nah, saya tidak mengatakan Pak Prabowo lebih tua 18 tahun atau Anies seperti apa, enggak. Karena kedua orang ini, Prabowo dan Anies, tidak mempunyai passion seperti yang dimaui generasi muda kita ini. Itu. Oke, Mas Rudi, terima kasih atas obrolannya yang sangat mencerahkan ini. Menggebu-gebu. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya.